Jadi, ini bukan plagiarisme. Semua desain di Mesmerizing ternyata benar-benar karya orisinal Ross. Tak heran gaya mereka mirip dengan Ross. Wajar saja, karena memang itu adalah koleksi terbaru hasil desain Ross. Apa sebenarnya masalahnya dengan Mesmerizing? Seseorang berseru. Mereka bahkan berhasil merekrut Ross. Di saat yang sama, Jiro, Maiko, dan Selena melihat cuitan Twitter dari Ross. Mereka terdiam, seakan kepala mereka akan meledak. Terutama Jiro. Tangannya gemetar saat memegang ponsel, seperti baru saja mendapat hantaman besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ross, kini adalah kepala desainer Mesmerizing. Beberapa hari terakhir, Ross bahkan tak membalas satupun pesan Jiro, tapi nyatanya dia setuju berkolaborasi dengan Mesmerizing. Dia benar-benar pergi. Meninggalkan Mahendra Corporation. Meninggalkan dirinya. Alara berdiri tenang di tengah hiruk-pikuk, tak sedikit pun terganggu. Ia sudah memprediksi bahwa hari ini akan sibuk dan tak sempat menyentuh ponsel, jadi ia telah menjadwalkan cuitan itu sebelumnya, menggunakan akun Twitter Ross, untuk mengumumkan bahwa Ross kini adalah kepala desainer Mesmerizing. Cuitan itu terkirim tepat waktu. Alara memandang Jiro yang kini tampak pucat dan hancur, lalu bertanya dengan ekspresi dingin, "Sekarang, apa lagi yang ingin kau katakan?" Orang-orang di toko mulai menyadari sesuatu. Tunggu, lihat bagian akhir cuitan Ross. Dia bilang dia sudah memutuskan kerja sama dengan Mahendra Corporation 1,5 bulan yang lalu, dan dia punya bukti rekaman percakapannya dengan Jiro. Tapi di konferensi pers barusan, Jiro bilang Ross sakit dan karena itu tak bisa mendesain untuk mereka lagi. Itu, jelas kebohongan. Dia tahu Ross sudah keluar, tapi tetap berpura-pura di depan umum. Dia bahkan memfitnah kondisi kesehatan Ross. Mahendra Corporation menipu kita dengan memakai nama Ross. Kalau saja Ross tak buka suara di Twitter hari ini, kita pasti terus tertipu. Dan Jiro, dia barusan bilang Ross akan meluncurkan koleksi baru untuk musim berikutnya. Memalukan. Yang terpenting dalam bisnis adalah integritas. Mahendra Corporation benar-benar telah merusak reputasinya sendiri. Mulai sekarang saya tak akan membeli produk mereka lagi. Boykot Mahendra Corporation. Kerumunan mulai memandang Jiro, Maiko, dan Selena dengan jijik. Kemarahan mereka memuncak. Maiko langsung panik. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Jiro, apa yang kau lakukan? Maiko mencoba melindungi Selena dan menatap Jiro dengan cemas. Namun Jiro tak merespons. Tatapannya terpaku pada ponsel. Ia bergumam lirih, mustahil, mustahil. Dulu Ross selalu memperlakukannya dengan baik. Ia percaya Ross memilih Mahendra Corporation karena menyukai dan mempercayainya. Tapi kini, Ross pergi begitu saja, menolak menjawab pesannya, bergabung dengan Mesmerizing. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, bisiknya seperti kehilangan akal. Maiko hanya bisa menggenggam Selena erat. Selena menatap Alara yang kini berdiri anggun dan percaya diri di balik kerumunan. Sementara mereka dihina di depan umum. Air mata mengalir di pipi Selena. Ia melangkah maju penuh emosi. "Kakak, kenapa kau mengambil Ross dari Mahendra Corporation? Kau tahu betapa pentingnya dia bagi perusahaan. Kenapa kau tega memperlakukan keluargamu sendiri seperti ini? Akhir-akhir ini kau tak pulang, ayah dan ibu sangat khawatir. Kakak, kita ini keluarga, jangan balas dendam pada Mahendra Corporation. Aku mohon." Maiko segera menarik Selena ke pelukannya. "Selena, dia bukan kakak yang baik. Dia hanya ingin balas dendam pada keluarganya sendiri. Tak pantas kau memohon-mohon padanya." Maiko menatap Alara dengan penuh amarah. Dia mencuri Ross dari Mahendra Corporation, menjatuhkan mereka, dan sekarang seolah tidak peduli. Padahal dia adalah saudara mereka sendiri. Orang-orang yang menyaksikan adegan itu saling berpandangan, bingung. Alara memang anak kandung keluarga Mahendra, dan dia mendirikan Mesmerizing sendiri. Tapi benarkah dia ingin membalas dendam? Alara mengangkat alisnya, tersenyum sinis. Balas dendam. Bukankah Mahendra Corporation yang memajukan konferensi per setengah bulan lebih awal hanya untuk menyerang Mesmerizing? Para wartawan langsung saling berpandangan, seperti mendapat pencerahan. Benar juga, kami sempat heran kenapa konferensi pers dipercepat. Ternyata, untuk menyerang Mesmerizing. Jadi bukan Alara yang ingin balas dendam, tapi Mahendra Corporation yang lebih dulu menyerangnya. Padahal mereka keluarga. Tapi Mahendra Corporation sampai segitunya menekan bisnis putri kandung mereka sendiri. Di tengah diskusi,
Alara menatap kamera terdekat dengan sorot mata tajam. Saya ingin menyampaikan sesuatu secara terbuka hari ini. Mulai detik ini, saya, Alara, memutuskan seluruh hubungan dengan keluarga Mahendra. Saya bukan lagi putri mereka. Bukti tempat tinggal saya juga telah dipindahkan. Mulai sekarang, saya tidak punya hubungan apapun dengan keluarga itu. Suasana pun gempar. Putus hubungan. Bukti tempat tinggal dipindahkan. Tidak lagi jadi putri mereka. Sungguh mengejutkan. Saya pernah dengar kabar kalau keluarga Mahendra lebih menyayangi anak angkat mereka daripada anak kandung. Mungkin benar Alara sangat menderita di sana. Itu bukan sekadar gosip. Semua orang di kalangan atas tahu Selena lebih disayangi. Barusan saja Jiro dan Maiko menuduh Alara menjiplak. Sikap mereka sangat merendahkan. Bisa dibayangkan bagaimana mereka memperlakukan Alara saat tak ada orang lain. Lihat saja, saudara kandung sendiri bisa bersikap begitu kejam. Jelas orang tua mereka juga bermasalah. Alara putri kandung, tapi diperlakukan seperti musuh. Ironis. Saya rasa, Selena yang membuat keluarga itu tunduk sepenuhnya padanya. Maiko menatap Alara dengan kosong, matanya tak fokus. Dia, benar-benar memutuskan hubungan. Tanpa ragu, tanpa menoleh ke belakang. Mungkinkah Alara benar-benar tidak pernah ingin kembali lagi ke keluarga Mahendra? Meskipun mendengar berbagai suara kritis dari kerumunan, Maiko yang biasanya mudah marah, kali ini tetap tenang. Ia menatap Alara tanpa sadar, seolah-olah baru pertama kali benar-benar melihatnya. Sementara itu, wajah Selena memucat, dan ia menggertakkan giginya erat-erat. Oh, kakak, kau benar-benar tidak menyisakan jalan keluar untuk dirimu sendiri, pikir Selena. Setelah mengumumkan pernyataannya, Alara tidak berniat membahas urusan pribadinya lebih jauh. Dengan senyum tipis di bibirnya yang kemerahan, ia tetap tampil anggun. Hari ini adalah hari pembukaan Mesmerizing, dan kami menyambut kalian semua dengan hangat. Kedepannya, Mesmerizing dan Rose akan terus mempersembahkan desain-desain yang lebih memukau. Ujarnya penuh percaya diri. Mendengar itu, Lily memberi isyarat pada para asisten toko yang langsung bergegas menyalakan kembang api. Dalam sekejap, suasana berubah semarak. Para sosialita pun segera berhamburan mendekati Alara dan mengelilinginya. Bos, aku ingin membeli mahakarya itu. Seru salah satu dari mereka. Dan aku juga, aku harus jadi yang pertama memilikinya. Timpal yang lain. Alara tersenyum menawan. Koleksi Mesmerizing hanya tersedia dalam 10 set di seluruh dunia. Jika ingin membeli, silakan mendaftar terlebih dahulu. Menangkap peluang emas, Lily segera menimpali. Semuanya, silakan daftar di sini. Kerumunan pun langsung bergegas dengan antusias. Dalam waktu singkat, pre-order meledak. Banyak sosialita yang tidak kebagian merasa sangat menyesal. Presiden Mahendra, hanya 10 set di seluruh dunia terlalu sedikit. Tidak bisakah Anda menambah produksinya? Bahkan 50 set pun tidak akan cukup. Alara hanya tersenyum tanpa memberi jawaban. Mesmerizing memang ditujukan sebagai merek mewah eksklusif. Gaun edisi terbatas ini harus menciptakan kesan langka dan istimewa. Lagi pula, kain dan berlian yang digunakan sangat mahal dan sulit diperoleh, tidak cocok untuk produksi massal. Beberapa pelanggan yang tidak berhasil mendapatkan gaun edisi terbatas segera menunjukkan minat untuk memesan desain kustom. Mereka pun langsung mendaftarkan diri sebagai anggota VIP Mesmerizing. Tak butuh waktu lama, jadwal pemesanan asisten toko telah penuh hingga 2 bulan ke depan. Kalau Rose sekarang bermitra dengan Mesmerizing, buat apa saya tetap jadi anggota Mahendra Corporation? Saya akan membatalkan keanggotaan saya. Seru seorang pelanggan. Aku juga. Aku tidak mau jadi anggota Mahendra lagi. Sambung yang lain. Tiba-tiba, seseorang berseru, cepat. Lihat berita online. Rose akan tampil di depan publik. Apa? Di mana kita bisa melihatnya? Ternyata, akun resmi Twitter American Fashion Visionary Award baru saja mengunggah pengumuman. Selamat kepada Mesmerizing atas pembukaannya yang gemilang dan kepada Rose atas kolaborasinya. Kami dengan bangga mengumumkan bahwa Rose telah resmi mendaftar untuk kompetisi AFVA tahun ini, dan akan tampil pertama kalinya di hadapan publik saat acara tersebut. Siapapun yang penasaran dengan identitas Rose, jangan sampai melewatkannya. Cuitan itu langsung membuat komunitas desainer gempar dan menjadi trending topik. Para sosialita yang mengidolakan desain Rose pun semakin bersemangat. Akhirnya kita bisa melihat siapa Rose sebenarnya.
Seseorang dengan desain sehebat itu pasti punya selera luar biasa. Oh ya Presiden Mahendra, Anda pernah bertemu Ross secara langsung bukan? Bagaimana penampilannya? Alara hanya tersenyum lembut, menundukkan pandangan. Kalian semua akan mengetahuinya 10 hari lagi di AFVA. Maiko yang berdiri di luar kerumunan hanya bisa menatap Alara dikelilingi banyak orang, hatinya diliputi campuran emosi yang rumit. Sementara itu, peluncuran produk baru Mahendra Corporation berakhir mengecewakan. Tak hanya gagal menarik perhatian, mereka juga kehilangan banyak pelanggan. Diam-diam, Maiko menarik Jiro dan Selena keluar dari kerumunan, seperti tikus yang melarikan diri di tengah jalan. Baru beberapa langkah menjauh, Jiro menerima telepon dari Martin. Jiro, apa yang sudah kau lakukan? Bahkan melalui telepon, Jiro bisa merasakan betapa marah dan frustrasinya Martin. Kau tahu apa yang terjadi sekarang? Seluruh media membicarakan bagaimana kita memperlakukan Alara. Semua orang bilang aku dan ibumu bukan orang baik, dan kita sama sekali tidak peduli pada putri kita sendiri. Dada Martin naik turun karena amarah yang tak tertahankan. Apa yang kau pikirkan? Bagaimana bisa kau membiarkan Alara memutus hubungan keluarga di depan umum? Dan kau bahkan membeberkan soal bukti tempat tinggalnya di depan publik. Sekarang orang-orang menertawakan kita, keluarga Mahendra jadi bahan gosip. Amarah Martin begitu besar hingga meski Jiro mendekatkan ponsel ke telinganya, Maiko dan Selena pun bisa mendengar teriakannya. Maiko mengerutkan dahi, belum pernah ia melihat ayahnya semarah ini. Mahendra kini, jadi bahan pembicaraan semua orang, bahkan saat minum teh sore. Martin terus meluapkan amarahnya. Bahkan masalah perusahaan ikut terdampak. Banyak pelanggan VIP menelepon dan membatalkan pesanan serta keanggotaan mereka. Kau tahu berapa besar kerugiannya? Dan yang lebih parah, mereka semua kini beralih ke mesmerizing. Baru buka saja mesmerizing sudah menghantam kita begitu keras. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa Ross memilih untuk bermitra dengan mesmerizing. Sementara Maiko mendengarkan omelan ayahnya, Jiro hanya diam membisu. Lalu tiba-tiba ia menyambar telepon dan berkata, "Tenang ayah. Aku dan kakak pasti akan merebut kembali pelanggan yang dicuri mesmerizing." Setelah berhasil menenangkan Martin, Maiko menutup telepon dan menatap Jiro serius. "Ada apa denganmu Jiro? Dari tadi kau seperti tidak sadar." Selena ikut khawatir. Mungkin dia terpukul karena Ross. Maiko tahu, Jiro memang sangat menghormati Ross. Selama 2 tahun terakhir, semua komunikasi antara Mahendra dan Ross ditangani oleh Jiro. Ia bahkan tahu gaya mengetik Ross saat mengirim pesan. Maiko menepuk bahu kakaknya dan menatap langsung ke matanya. "Tenang Jiro, hanya karena Ross saat ini bersama mesmerizing, bukan berarti itu akan bertahan selamanya. Dia pernah bekerja dengan kita. Hubungannya dengan kita lebih dalam. Dia pasti hanya tertipu Alara. Kita masih punya peluang besar untuk membawanya kembali." Mendengar itu, semangat Jiro mulai kembali. Tatapan suramnya mulai berbinar. "Kau yakin?" "Tentu saja," kata Maiko mantap. "Dia akan tampil di AFVA. Kita dekati dengan tulus, rayu dia untuk meninggalkan Alara dan kembali bekerja sama dengan kita." Jiro mulai fokus kembali. Ia yakin, tidak ada yang mengenal Ross sebaik dirinya. Selama 2 tahun ini, ia yang paling dekat dengannya. Alara hanyalah penyusup. Tidak ada artinya. Baiklah. Ekspresi Jiro kembali percaya diri. "Kita akan merebut kembali Ross, memutus kerjasamanya dengan mesmerizing, dan memberi pelajaran pada Alara. Alara pikir dia bisa mencuri Ross dariku. Dia hanya bermimpi. Mesmerizing pikir bisa menyaingi Mahendra Corporation. Itu bahkan lebih dari sekadar mimpi." Maiko menghela napas lega ketika melihat Jiro akhirnya sadar kembali. "Nah begitu. Tenangkan dirimu. Kita masih punya peluang besar untuk menang." Serunya penuh semangat. Selena ikut menyemangati dengan senyum manis. "Benar sekali. Ross adalah orang yang paling dekat denganmu. Selama kamu bisa bicara baik-baik dengannya, kamu pasti bisa mendapatkannya kembali." Jiro mengangguk perlahan. Kini pikirannya mulai jernih, tidak lagi kalut oleh rasa kehilangan karena ditinggalkan Ross. Ia merenung, alisnya berkerut tipis. "Aneh," gumamnya pelan. "Beberapa waktu lalu, Olivia bilang, aku harus mendukung merek milik kakak iparku, tapi nyatanya dia malah pergi ke mesmerizing. Apa maksudnya?" Seketika hati Jiro mencelos. Apa Olivia menyebut Alara sebagai kakak iparnya? Maiko terbelalak mendengarnya, sementara kaki Selena terasa lemas, hampir membuatnya jatuh. Wajahnya diliputi kebingungan. Tidak mungkin.
Maiko menggeleng keras. Kenapa harus Alara? Dia bukan siapa-siapa. Satu-satunya orang yang bisa disebut Olivia sebagai kakak ipar adalah istri Alvaro. Tapi mana mungkin Alvaro tertarik pada Alara? Mereka bahkan tidak saling kenal. Tiba-tiba Maiko terdiam sejenak, lalu menepuk tangannya, seolah menemukan pencerahan. Tunggu, Olivia kan selalu mengidolakan desain milik Ross. Mungkin saja dia mendengar gosip bahwa Ross sekarang bekerja sebagai kepala desainer di Mesmerizing. Itulah alasan dia tiba-tiba beralih ke sana. Ya, itu pasti alasannya. Maiko menatap Selena dengan yakin dan menggenggam lengannya. Jangan khawatir, Alara memang cantik, tapi dia tidak punya keunggulan lainnya dibanding kamu. Alvaro bukan pria yang menilai wanita hanya dari wajah. Dia tidak mungkin memilih Alara. Percayalah, posisi Nyonya Dirgantara hanya untukmu. Jiro ikut menenangkan, Maiko ada benarnya. Alara dan Alvaro tidak pernah punya hubungan. Soal Olivia, dia pasti ke Mesmerizing karena Ross. Tidak ada alasan lain. Ibu, ayah, dan semua keluarga kita juga akan memastikan kamu menikah dengan Alvaro. Sesuai rencana, Selena menunduk pelan dan tersenyum lembut. Selena percaya kalian. Kalian adalah keluarga terbaik yang aku miliki. Jiro menepuk pundaknya dengan lembut, lalu matanya menyipit. Tapi, dari mana Alara bisa dapat uang untuk membuka butik sebesar itu? Jangan-jangan dia pinjam uang, atau ambil kredit. Maiko mencibir sinis. Tak peduli dari mana dia mendapatkannya. Begitu kita hancurkan Ross dan membuat Mesmerizing bangkrut, Alara pasti akan rugi besar dan terjebak dalam utang. Saat itulah dia akan tak punya pilihan selain kembali tunduk pada keluarga Mahendra. Namun entah kenapa, saat Maiko mengingat wajah dingin Alara saat memutuskan hubungan dengan keluarga mereka, ada rasa nyeri di dadanya. Dulu tatapan Alara padanya selalu penuh kasih dan kerinduan. Kini semuanya terasa asing dan beku. Maiko tidak tahu mengapa ia merasa sakit hati, tapi ia tahu satu hal, dia tidak bisa membiarkan Alara benar-benar pergi. Dia tidak ingin mendengar kata, putus hubungan, lagi dari mulut Alara. Itu terasa menusuk telinga. Ia harus membuat Alara kembali menjadi bagian dari keluarga Mahendra. Tetap menjadi adik perempuannya. Tetap berada di bawah kontrolnya. Di butik Mesmerizing yang ramai pengunjung, Alara terlalu sibuk hingga belum sempat menemui Olivia. Ia mempersilakan Olivia duduk di ruang santai di belakang, tempat teh dan kudapan disediakan. Olivia mengangguk senang dan tidak mengganggunya. Lily mendekat dan menyerahkan laporan. Bos, ini laporan penjualan hari ini dan data inventaris. Alara menunduk untuk memeriksa. Tiba-tiba, suara seorang pria memanggil namanya dengan penuh semangat. Alara. Alara mendongak dan mengerutkan alis. Ternyata Valen. Valen baru saja melihat berita tentang konferensi pers Mesmerizing dan Mahendra di internet. Ia kaget bukan main saat tahu bahwa Alara adalah pemilik butik itu. Ia melangkah cepat mendekatinya, memandangi Alara dari ujung kepala sampai kaki. Kamu buka butik sendiri. Dari mana kamu dapat uangnya? Siapa yang mendanai kamu? Alara bertukar pandang dengan Lily, lalu memberi isyarat agar Lily kembali bekerja. Kenapa kamu ingin tahu? Alara menjawab dingin tanpa emosi. Tatapannya setajam es, sedingin salju. Valen tercekat, teringat bagaimana dulu Alara membela adik-adiknya yang penuh kecemburuan, dan merasa kesal. Namun kali ini, dia mencoba merendahkan nada suaranya. Sudahlah. Aku sudah memutuskan hubungan dengan perempuan-perempuan itu. Jadi berhentilah mengungkit masa lalu. Alara, aku sudah banyak mengalah padamu. Bukankah kamu harusnya merasa tersentuh? Wanita yang terlalu banyak menuntut, tidak menarik tahu. Alara menatapnya dengan bingung. Apa hubungannya dengan aku kalau kamu putus dengan mereka? Itu bukan urusanku. Ia mundur satu langkah, menjauh, seolah menghindari kegilaannya. Valen menggertakkan gigi, menahan amarah. Alara, hentikan. Aku tahu kamu pasti merindukanku selama ini. Ayo peluk aku dan semua akan baik-baik saja. Dia gila. Alara benar-benar bingung. Tatapannya penuh ketidakpercayaan, seperti melihat seseorang yang kehilangan akal sehat. Valen, dengar baik-baik. Kita sudah berakhir. Tidak ada hubungan antara kita lagi. Berhenti menggangguku. Valen mulai kehilangan kesabaran. Kemarahanmu memang manis, tapi kalau berlebihan jadi menyebalkan. Aku tahu kamu suka padaku, dan sekarang aku mulai tertarik padamu. Jadi kenapa kamu masih bersikap seperti ini? Kembalilah padaku. Selesaikan. Alara tersenyum dingin, bibir merahnya melengkung tajam.
Siapa bilang aku suka padamu? Valen mendengus, dengan percaya diri memasukkan tangan ke saku. Jangan bohong. Kalau kamu tak suka, kenapa kamu menerima ajakanku dulu? Banyak pria mengejarmu, tapi hanya aku yang kau setujui. Bukankah itu karena kamu suka padaku? Alara mendadak teringat akan masa itu. Wajahnya menjadi dingin. Aku tidak menerima ajakanmu dengan sukarela. Keluarga Mahendra yang memaksaku. Mereka bilang itu demi kerja sama antara keluarga Pradipta dan Mahendra. Tapi kenyataannya, mereka hanya ingin menyingkirkanku agar Selena bisa bertunangan. Valen terdiam, wajahnya membeku. Riang yang tadi mengelilinginya lenyap seketika. Apa? Suaranya bergetar. Keluarga Mahendra memaksamu. Alara mengangguk tenang. Kalau bukan karena mereka, aku tidak akan pernah setuju untuk bersamamu. Ucapan itu menghantam telinga Valen seperti petir. Seluruh tubuhnya menegang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, dia benar-benar kehilangan kata-kata.